kelak kelak itu rasanya luar biasa melelahkan. Kita pencet Ada emosi toh? padahal Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Balik lagi ke channel Kela Hena Jogja bersama aku Nina Mahriani Putri. Aku pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kemarin apresiasi di video pertamaku. Terima kasih untuk semua yang sudah subscribe, like, dan share link. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk semua tanggapan, komentar. Setelah kita kemarin kenalan sama istilah-istilah yang ada dalam dunia henna, hari ini, cilik, kita mau praktek. Hari ini kita mau praktek bikin apa, ayo? Ada yang tahu? Ini dong. Alat henna kon. Hari ini kita mau belajar plastik apa yang aku pakai, gimana caranya, perkembangan pembuatan henna kon dari dulu awal aku ngehenna sampai sekarang. Jadi, yuk simak yuk. Nah, masih ingat kan kalau kemarin aku bilang bahwa henna kon adalah alat untuk menggambar henna yang bentuknya contong kayak gini. Kenapa? Karena yang namanya henna, masih ingat ya bentuknya apa? Ya bener, teksturnya pasta atau selai atau adonan. Jadi nggak bisa kayak semisal kita pegang gitu terus dia keluar sendiri, nggak bisa. Tekniknya adalah dipencet. Yang paling membedakan adalah kalau kita ngegambar itu di permukaan medianya bener-bener rata kayak gini. Nah, ini gambar pakai pulpen. Beda dengan gambar pakai henna kon. Kenapa? Karena hennanya itu, pasta hennanya harus kita pencet kayak gini. Nah, beda kan? Antara rata dengan pulpen karena pen itu cair dan nggak rata. Nah, kayak gini. Karena henna itu bukan tinta. Kalau ditanya gimana perkembangan henna kon selama ini yang aku pakai, yang harus dicatat adalah bahwa setiap henna artis itu punya ciri khasnya dan kenyamanannya akan henna konnya masing-masing. Jadi kalaupun video ini aku share gimana cara tutorial bikin henna kon, itu berdasarkan kenyamananku. Aku harap semoga apa yang tak rasain ini bisa dicoba sama teman-teman, dan kalau teman-teman nyaman silahkan mau dipakai gitu. Intinya itu aja sih. Alat-alatnya apa aja? Yang pertama adalah selotip. Intinya perekat adalah yang kecil aja, nggak usah yang besar. Dan jangan lupa pakai dispensernya. Tatakan. Intinya biar gampang aja buat motong solasinya. Yang kedua, setelah solatip itu wajib ada adalah gunting atau cutter. Kuncinya di sini, mau itu gunting mau itu cutter harus tajam, setajam Yang ketiga, apa ya? Aku lali. Saya buka contekan. Ini alat yang aku pakai adalah ijuk sapu. Bener ya ijuk sapu ya? Kayaknya bener deh ijuk sapu. Gini, ijuk sapu itu opsional ya. Kan nggak semua orang bisa ngerti harus beli ijuk sapu di mana. Masa ya neng supermarket ngono yo tekon, "Mbak, tuh bahas ijuk sapu." Nggak semua toko jual kayak gitu. Jadi opsinya adalah teman-teman bisa pakai ini. Ini senar pancing yang bahannya nilon. Intinya senar nilon, terserah mau pakai senar gitar ya oleh nek Dede. Senar pancing ini sama kok fungsinya dengan ijuk sapu yang tak pakai kayak gini.
Intinya semuanya penyumbat aja sih, penyumbat lubang. Nah, ini diameternya macam-macam. Aku sendiri pakainya yang 0,28 mili. Semakin gede diameter senarnya, itu otomatis lubang henanya kita, lubang konnya kita itu juga akan semakin gede. Jadi monggo teman-teman kira-kira pakainya yang mana gitu. Yang terakhir, inti dari henna kon adalah plastik henna itu sendiri. Kalau kita pakainya plastik sampul atau plastik mika, nah kita pakainya yang tipis kayak gini, lembaran gede gini, terus dipotong-potong kayak gini nih caranya nih. Sebelum kita praktek rolling henna kon ala Kela Henna Jogja, aku cerita dulu ya sekilas sejarah perhenna konan yang aku pakai. Perhenna konan ini apa sih maksudnya? Sejarah plastik henna kon yang aku pakai, wes ngono kuwi. Nah, dulu aku memulai henna itu dari akhir tahun 2013. Dari tahun 2013 itu intinya aku cuman pengen henna. Aku nggak ngerti apa itu henna kon, intinya aku pengen gambar. Nah, karena ketidakpahamanku itu dan informasi dulu yang aku nggak ngerti itu, aku pakainya yang simple aja gitu. Nah, aku nemunya ini adalah plastik segitiga untuk yang biasa untuk menghias kue. Dari tahun 2013 akhir sampai awal 2014 itu aku pakainya ini. Awal tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2014 itu aku ganti dengan henna kon yang beneran henna kon. Belajar dari YouTube dengan Mbak Henna Lili Jogja. Itu henna kon pertama aku mirip kayak gini, tapi kalau ini dari sampul yang tipis, kalau aku dari yang sampul yang tebel atau sampul roll mika. Karena dulu mama kan kerjanya di perpustakaan dan banyak banget stok sampul buku di situ. Kelebihannya apa? Pertama, cantik dong gitu loh. Cantik maksudnya lebih branding, lebih cantik daripada pakai piping bag. Itu jelas, karena udah jelas kita punya alatnya. Tapi kekurangannya, ternyata plastik yang dulu dibikin sama mama itu, yang roll kayak gini, ini tuh tebelnya minta ampun. Sampai bener-bener mau ngehenna aja udah capek gitu loh. Karena kita kan tahu ya, yang namanya ngehenna itu kan tekniknya memencet. Udah harus mencet hennanya dengan plastik yang tebal, harus mikirin desain, harus jaga mood segala macam. Itu rasanya luar biasa melelahkan. Alhamdulillah, terus berkembang lagi nih sampai pertengahan 2014 sampai 2018. Nah, aku bertahan dengan satu jenis plastik yang luar biasa membantu. Namanya ini, plastik hologram. Plastik hologram ini dikenalin sama Mbak Shinta Henna Jogja. Terima kasih Mbak Shin. Aku jadi kenal yang namanya plastik yang lebih tipis berganti dengan plastik hologram karena apa? Pertama, kelebihannya jelas. Dia itu lebih tipis daripada plastik mika, otomatis kita nggak terlalu capek ketika mencet. Terus yang kedua, karena cantik. Ya maksudnya kan hologram ini tuh warnanya macam-macam ya. Kadang ada yang bunga-bunga, kadang ada yang kayak gini, terus ada warnanya pun macam-macam. Ternyata setelah sekian tahun aku pakai plastik hologram itu, lama-lama ini yang saya rasain ya, kualitas hologram itu beda gitu loh. Kadang misal tumbas hologram ngono entuk sik tebel, kadang entuk sik tipis. Kalau pas dapet yang tipis itu gini, karena yang namanya plastik hologram itu kalau hennanya kita masukin kayak gini, ini konku ketika aku pakai plastik hologram ada bekas-bekas hologram di hennaku gitu. Itu kalau aku nggak dapat plastik yang tebel, ya tetap aku pakai selama sekian tahun sampai tahun 2018 akhir dapat ilmu baru dari ayah Bunda Shinta yang benar-benar berbeda dari semua plastik yang aku pakai dari tahun 2013. Bedanya apa? Dereng. Kalau plastik yang aku pakai sekarang, plastik henna kon ini bukan di jenis plastik bukan hanya di jenis plastiknya yang membedakan,
Tapi kalau dulu yang namanya aku gambar, semuanya tuh harus motong ujungnya. Kadang kita motong lubangnya kegedean. Karena ketidakkonsistenan lubang itu, akhirnya tahun 2018 sampai detik ini, ngomongnya nanti kelak-kelak sampai 2020 ini, aku pakai yang tadi, alat yang aku gunakan, senar pancing. Nah, gimana cara bikinnya? Habis ini kita mau praktek, simak baik-baik ya. Nah, seperti yang udah aku janjikan hari ini bahwa kita akan belajar praktek ngerolling henakon, bikin henakon. Tapi kan yo, mungkin aku praktek henakon dewean. Nek mbiyen ono mama sik ngewangi. Nah, sekarang ada satu lagi pahlawan yang bantuin aku buat bikin rolling henna. Dia adalah, ayo tebak. Sehat Iron Man? Hari ini kita belajar rolling henakon, oke? Wis madang. Oma. Hari ini aku geli dewe. Hari ini kita mau belajar rolling henakon bareng sama Iron Man. Jadi simak baik-baik ya, karena belum tentu saya bisa ngundang Iron Man lagi ke sini, oke? Nah, langkah pertama, lembaran plastik yang besar tadi kita gunting jadi lembaran plastik yang kecil seperti ini. Ukurannya kira-kira 10 x 11 cm. Nggak perlu tepat-tepat banget ukurannya, karena nanti setelah di rolling itu akhirnya jadi sama aja. Yang penting diusahakan untuk motongnya itu rata, pakai gunting yang tajam atau cutter yang tajam. Kalau nggak tajam, nanti jadinya kayak gini. Ini gunting yang tidak tajam. Nah, marai emosi toh. Aduh. Nah, nanti jadinya kayak gini kalau guntingnya nggak tajam atau cutternya nggak tajam. Nah, ini bisa menghambat keluarnya pasta henna dari dalam kon. Siapin senar nilon tadi. Kalau kita biasanya pakai ijuk sapu ini. Kalau nyari ijuk sapunya susah, bisa pakai senar pancing seperti ini tadi. Setelah disiapkan benang nilonnya, kita potong secukupnya dulu, 3-4 cm. Nah, kemudian pasti yang kecil tadi kita cari sisinya yang paling mulus, yang tidak bergerigi, yang potongannya paling mulus. Terus kalau udah ketemu sudutnya yang paling rapi ini, kita roll dengan ujung yang rapi tadi, yang udah dipilih tadi. Untuk ngerollnya, jempolnya lebih enak ini kalau cara kita ya, jempolnya dimasukin aja buat nahan dalamnya. Yang dua ini tugasnya buat narik, kan ini ada lubang kecil ini. Nah, terus benang nilonnya kita masukin, terus kita roll dan kita jepit, tarik sampai kencang. Terus kita ambil selotip. Nah, makanya kenapa pakai dispenser, karena tangan yang satu kita pakai buat megang ini. Terus kita ambil selotipnya dikit aja. Cara selotipnya ini, kita selotip ujungnya dulu. Dari yang paling ujungnya ini ditempel selotip. Nah, pokoknya ujung ketemu ujung selotipnya dipaske di ujung konnya. Nah, kalau paling ujung. Kalau udah digulung pelan-pelan, gulungnya pelan-pelan. Langkah selanjutnya nyelotip ini sisaan plastik ini. Nah, ambil plastiknya, ambil selotipnya yang kira-kira sepanjang itu. Posisinya selotipnya disejajarkan. Ini disejajarkan. Nah,
usahakan separuh itu kena ini, nah separuh yang di luar ini. Separuh kena plastikonnya, Ya, separuh buat nempelin. ya terus di Wes, gemes. Terus langkah terakhir, ini kan masih belum ngunci nih. Ini kalau dipencet itu bisa bablas ke sana. Kalau ini ditarik bisa lepas. Nah, biar nggak kita bakar, makanya kita butuh korek. Korek ini buat ngebong itu, buat membakar benang senar nilonnya ini. Kita tarik dulu, kira-kira yang dalam ini sampai segini aja. Nah, dari ujung konnya bisa sedikit. Gak usah penuh-penuh masuk ke dalam intinya. Ya, terus kita potong sedikit, menyisakan kira-kira berapa ini ya, 1 sentinan. Kita bakar. Nah, kalau dibakar kan otomatis senarnya leleh dan dia membentuk bundelan ini. Untuk memakainya tinggal ditarik. Jadi nggak perlu gunting-gunting lagi ya? Ya, jadi nggak perlu digunting gedenya seberapa, nggak perlu kira-kira lagi, karena kalau ini udah ditarik otomatis besar lubangnya itu nanti sebesar benar nilonnya ini. Nah, itu tadi cara bikin henna kon ala Kele Henna Jogja bersama Eromen. Terima kasih. Intinya apa yang kita bagi hari ini adalah proses perjalananku yang panjang dari tahun 2013 sampai detik ini, gonta-ganti plastik, gonta-ganti cara rolling. Aku harap ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman bahwa kita harus nikmati proses sepanjang apapun itu. Selalu semangat untuk nggak instan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kita berdua pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan share link video ini ke seluruh media sosial teman-teman pencinta henna di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.